Bab 523 tidak ada yang bersaing. Tuan Muda Chris, kata Tuan Alvin, masalah kali ini Anda yang urus sepenuhnya. Beliau akan berada di belakang layar dan tidak akan ikut campur sama sekali. Saya percaya Anda tidak akan mengecewakan beliau, kata Yohanes sambil membungkukkan tubuhnya di belakang Chris. Chris menoleh perlahan, kemudian dia berkata dengan nada yang tenang. Kota Neo ini ada di bawah Villa Cloud, sementara semua yang ada di bawahnya hanyalah semut. Mereka hanya semut, untuk apa menghabiskan waktu sebanyak itu? Kita hanya harus mengumpulkan kekuatan dan memberi serangan yang mematikan. Yohanes sangat terkejut. Setelahnya dia berkata, Tuan Muda Chris sangat percaya diri. Aku sudah berlatih selama 3 tahun di segitiga emas dan tidak pernah meminjam sedikit pun kekuatan grup Nagasan. Aku mulai memanjati tangga setapak demi setapak, aku mulai dari seorang prajurit biasa, hingga menjadi seorang panglima perang yang memimpin puluhan ribu prajurit. Kepercayaan diriku terbentuk dari nyawa ribuan orang dan darah segar. Chris menengadah perlahan, terdapat rasa rindu dalam ekspresinya. Yohanes juga menghela napas panjang. Setelah terdiam sesaat, dia bertanya, Tuan Muda Chris, dengan kemampuan Anda sekarang, Anda bisa mengutus orang untuk memasuki kota Neo dan menghabisi Maple Rain Real Estate diam-diam. Namun, belum juga Yohanes menyelesaikan kalimatnya, pembicaraannya terputus saat Chris mengangkat tangannya. Kalau kita membicarakan bisnis, maka bicaralah seperti seorang pebisnis. Saat aku melepaskan baju zirahku, aku telah menjadi seorang pebisnis. Meski katanya dunia bisnis bagaikan arena perang, peperangan bisnis tetaplah masih merupakan dunia bisnis. Hal ini berbeda jauh dengan perang yang sesungguhnya. Kalau aku menang dengan cara itu, tidak ada artinya. Selain itu, hubungan kita dengan Maple Rain Real Estate masih belum mencapai tahap yang benar-benar tidak ada jalan mundurnya. Jadi, jangan bahas hal ini lagi. Chris mengurutkan alisnya. Baik, Tuan Muda Chris. Yohanes mengangguk. Chris terdiam selama 2 detik, kemudian dia membaca dokumen yang dipegangnya. Namun mendadak, dia malah mengernyit sambil bertanya. Grup Kingston sudah masuk ke dalam daftar nama anggota cadangan Kamar Dagang Kota Neo, tapi kenapa perusahaannya terpecah hanya dalam waktu 1 malam? Yohanes segera mengepalkan kedua tangannya di depan dada sebagai tanda hormat. Setelah sempat ragu sejenak, dia menjawab. Dengar-dengar, Ryan melakukan hal yang buruk pada Angel? Syuh! Belum juga Yohanes menyelesaikan kalimatnya, dalam sekejap aura Chris menjadi sangat dingin. Dirinya penuh dengan aura membunuh yang bahkan membuat Yohanes yang sudah sering mencicipi asam garam kehidupan menjadi tercegang. Teruskan penjelasanmu. Tatapan Chris jadi sedingin es. Ryan tertarik pada Nona Angel, lalu dia menyuruh orang, harap Tuan Muda Chris jangan emosi, hal itu tidak terjadi. Kata Yohanes dengan was-was sambil melirik terus-terusan untuk memerhatikan ekspresinya Chris. Melihat Chris yang sepertinya akan murka, dia segera menjelaskan bahwa hal itu tidak terjadi. Mendengarnya, aura dingin dalam diri Chris jadi memudar. Setelahnya, barulah dia berkata perlahan. Teruskan. Kemudian, grup Kingston hancur dalam waktu semalam. Dengar-dengar, Rain hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kondisinya. Wish membawa keluarganya untuk keluar dari panggung kota Neo. Jawab Yohanes sejujurnya. Bagus sekali, kata Chris dengan dingin. Kalau aku ada di sini saat itu, aku akan membuat semua anggota keluarga Kingston musnah dan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Ya, jawab Yohanes sambil menunduk. Siapa yang melakukannya? Tanya Chris sekali lagi. Saya juga kebingungan. Bahkan, perusahaan kita saja tidak mampu memeriksanya. Ekspresi Yohanes jadi agak kaku. Chris mengangguk perlahan, kemudian dia berkata, Lusa, aku akan membuat semua orang di kota Neo tahu bahwa akulah orang terhebat di kota Neo. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang lebih penting yang ingin kulakukan. Saya mengerti? Yohanes mengangguk dengan penuh hormat. Pagi telah berubah menjadi sore. Kota Neo tenang sekali, jauh berbeda dengan gejolak yang menggetarkan beberapa hari sebelumnya. Banyak yang kebingungan, karena kondisi ini sangat tidak normal. Awalnya banyak yang mengira begitu Chris yang emosinya meledak-ledak dan kejam ini kembali ke kota Neo, maka kota Neo pasti akan terjebak dalam kondisi yang berdarah-darah. Karena itulah gaya kerja Chris yang sebenarnya. Namun, setelah orang-orang menunggu dengan tidak sabaran selama sehari, tetap tidak ada informasi apapun yang terdengar. Grup Nagasan, Kamar Dagang Kota Neo dan bahkan Maple Rain Real Estate seolah lenyap tanpa jejak dari kota Neo.
Tidak ada kabarnya sama sekali. Ada orang yang jadi kebingungan, juga ada orang yang memiliki pemikiran tersendiri. Namun, banyak orang yang merasa bahwa kondisi ini tidak hanya tidak beres, sekaligus juga tidak sesuai dengan gaya Chris yang biasanya. Ketenangan ini hanyalah sebuah pertanda sebelum badai tiba. Kota Neo terselubung dalam ketenangan sebelum badai datang, sehingga hal ini membuat orang-orang merasa tertekan dan sesak napas. Semua orang menunggu tanpa suara. Akhirnya pada pukul 6 sore, ada informasi yang beredar dari kamar dagang Kota Neo. Tanggal pelelangan Kota Neo yang diadakan 3 tahun sekali sudah dipastikan. Pelelangannya akan diadakan besok. Pelelangan Kota Neo yang diadakan 3 tahun sekali diadakan oleh kerjasama antar berbagai perusahaan besar. Kamar dagang Kota Neo juga merupakan salah satu anggotanya. Benda-benda yang ditawarkan kamar dagang Kota Neo rata-rata sangat berharga dan sulit didapatkan. Selain itu, juga ada sebuah informasi yang beredar mengenai pelelangan Kota Neo itu. Ada seuntai kalung yang pernah dipakai ratu dari negara Hinglan juga akan dilelang. Begitu informasi ini beredar, seluruh Kota Neo langsung heboh. Tidak lama kemudian, grup Nagasan juga menyebarkan sebuah informasi. Chris sebagai putra tertua pemilik grup Nagasan akan memberikan kalung itu secara langsung pada Angil, menjadikannya sebagai ratu yang sebenarnya di Kota Neo. Setelah Chris menyebarkan berita itu, orang-orang di Kota Neo langsung paham bahwa ternyata inilah alasan grup Nagasan tidak membuat gerakan apapun selama beberapa waktu ini. Orang-orang jadi teringat bahwa kata-kata yang pernah dikatakan Chris sebelum meninggalkan Kota Neo 5 tahun sebelumnya. Bisa disimpulkan, bagi Tuan Muda Chris, posisinya lebih tinggi dibanding Kota Neo itu sendiri. Jadi Tuan Muda Chris tidak melakukan apapun sementara waktu ini demi memberi kejutan pada Angel, kata Louis. Dia menebak-nebak dengan suara kecil. Mark tidak mengatakan apapun, hanya saja dia mengernyit sambil berdiri di depan jendela. Valentino memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Willianto. Meski dia dibantu Hendrik, hitungannya itu juga kemampuan Valentino. Karena itu, mana mungkin Valentino membiarkan Chris merebut istrinya? Mark memincingkan matanya. Louis tersenyum tipis sebelum berkata, "Ayah, Tuan Muda Chris berbuat begitu selain untuk mengungkapkan ketulusan hatinya pada Angel. Sebenarnya dia juga sedang menyatakan perang. Dia sedang menyatakan perang pada Valentino. Jadi, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Grup Nagasan menyatakan perang pada Maple Rain Real Estate. Tuan Muda Chris menyatakan perang pada suaminya Angel, yaitu Valentino. Sekarang, kondisi Kota Neo jadi semakin menarik saja." Tatapan Louis berkilat licik. Keluarga Brianto paling suka melihat 2 harimau bertarung. Kelihatannya, tokoh utama di pelelangan besok adalah Chris dan Valentino, tanya Mark. Louis mengedutkan bibirnya dan berkata, "Seharusnya Valentino akan dipukuli Tuan Muda Chris habis-habisan. Ayah tahu sendiri kekayaan grup Nagasan itu seberapa besar." Mark mengangguk perlahan. Tentu saja dia tahu. Grup Nagasan adalah perusahaan besar lintas negara. Selain itu, Chris juga panglima yang hebat di segitiga emas. Jadi, dia kaya sekali. Di tempat adu kekayaan seperti pelelangan itu, memangnya siapa yang mampu bersaing dengan keluarga Nagasan? Bab 524 kejutan besar. Orang yang bisa menjadi tokoh utama di pelelangan Kota Neo akan semakin terhormat dan masa depannya pasti cerah. Selain itu, orang itu juga akan diakui semua orang di Kota Neo, kata Mark sambil menghela napas panjang. Di dunia bisnis, selain koneksi, hal lain yang terpenting juga adalah membandingkan kekayaan. Karena perusahaan manapun juga pasti mengejar keuntungan. Jadi keuntungan dan uang adalah hal yang sangat penting bagi mereka. Jika memiliki uang yang cukup, maka ini sama artinya dengan memiliki segalanya. Jadi jika ada orang yang bisa berada di pelelangan Kota Neo, tempat di mana para bos berkumpul dan menampilkan kekayaan mereka sendiri, maka reputasinya pasti bisa membesar dan dikenal orang-orang. Di pelelangan Kota Neo sebelumnya, Louis dari grup Kingston merokok uang dalam jumlah selangit, yaitu 1 triliun lewat 8 miliar. Dia membeli semua benda-benda utama dalam pelelangan. Dia menggetarkan seluruh pelelangan dengan uang yang nyaris mencapai 2 triliun. Tidak ada yang tidak takluk padanya. Informasi mengenai kejadian ini juga terus beredar di Kota Neo. Semenjak itu, grup Kingston mendapat perhatian dari kamar dagang Kota Neo dan berkembang pesat sebegitu cepat. Mark sedang mengingat masa lalu. Meski sekarang grup Kingston sudah mundur dari panggung Kota Neo, cerita Louis yang pernah berdiri di puncak masih terus diingat orang-orang. Pelelangan Kota Neo tidak hanya tempat untuk menunjukkan kemampuan seseorang,
juga tempat untuk membuktikan posisi seseorang. Jika ada yang mampu menekan kondisi seluruh pelelangan, maka orang itu akan menjadi sosok yang paling populer di seluruh kota Neo. Selain itu, posisinya akan diakui semua orang, sehingga dia akan berada di kedudukan teratas. Posisi itu tentu saja akan menjadi milik Tuan Muda Chris. Jadi, aku merasa Tuan Muda Chris ingin meraih posisi puncak di kota Neo dulu, baru memberikan kalung Ratu Negara Hingland itu sebagai kejutan pada Angel, kata Louis sambil tersenyum pelan. Mark terdiam selama 2 detik. Begitu teringat akan hal-hal yang terjadi belakangan ini, dia berkata perlahan. Kita lihat saja kondisi besok. Louis mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi, tapi dia tetap tersenyum sinis. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa dia sangat merendahkan posisi Valentino. Memang Valentino kira dirinya bisa mengubah keadaan hanya dengan merogoh uang sebesar 200 miliar. Di hadapan Chris, Valentino bukanlah apa-apa. Sebenarnya sekarang aku agak bingung. Kenapa ada banyak orang yang berpihak pada Valentino? Apakah dia benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Wijaya dari kota kami itu? Mark mengerutkan alisnya. Ayah, ini tidak mungkin. Aku sudah memeriksa latar belakangnya Valentino. Dia itu hanya seekor binatang yang kehilangan keluarganya 3 tahun lalu. Sekarang dia jadi menantu keluarga Kusuma. Dia kenal dengan Hendrik itu juga karena grup Kusuma bekerja sama dengan Maple Rain Real Estate, jadi Valentino tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya, kata Louis dengan sangat yakin. Bagaimanapun juga, kita harus berjaga-jaga. Mark masih agak tidak tenang. Di villa pusat perumahan di Jing Oriental. Kemarilah, jelaskan padaku. Saat ini Valentino sedang duduk di atas kursi, disengaja menatapi Angel dengan tatapan yang serius. Sementara itu Angel sendiri merasa sangat tidak enak hati, sehingga ekspresinya jadi agak kaku. Namun, dia tetap menjelaskan. Benar-benar tidak ada apa-apa di antara aku dan Chris. Melihat ekspresi Angel saat ini, rasanya Valentino jadi ingin tertawa. Kondisi ini sama seperti saat Angel salah paham akan hubungannya dengan Cindy dulu. Hanya saja, saat ini posisi mereka terbalik. Hari ini, giliran Valentino yang mencurigai Angel. Kalau dulu Valentino menanyai Angel seperti ini, gadis itu pasti akan menjawabnya dengan dingin. Apa hubungannya denganmu? Namun, sekarang kondisi sudah berbeda. Selama beberapa waktu belakangan ini, hubungan di antara mereka berdua terus mendekat. Hingga semalam, mereka sudah mencapai tahap itu. Angel yang sekarang kalau bukannya sudah takluk pada Valentino, maka dapat dikatakan bahwa dia sudah setia sekali pada Valentino. Tidak ada apa-apa? Kalau begitu, kenapa Chris berkata dia akan berusaha sebisa mungkin untuk memperoleh kalung Ratu Negara Hingland itu? Tanya Valentino lagi dengan wajah yang datar. Angel merasa sangat tidak berdaya. Dia juga tidak bisa mengatur apa yang akan dikatakan orang, kan? Namun, Angel tidak bisa mengatakannya. Belum mengatakan yang sejujurnya. Valentino tersenyum licik. Dia sudah mendesak Angel sampai ke ujung ranjang. Aku benar-benar tidak ada. Aku bersumpah, tidak ada apa-apa di antara aku dan dia. Selain itu, 3 tahun ini selama aku menikah denganmu, aku juga tidak pernah bermesra-mesraan dengan pria lain. Kalau aku mengingkari sumpahku, maka aku. Belum juga Angel menyelesaikan kalimatnya, mendadak Valentino mengulurkan tangannya dan menggelitik pinggang Angel. Ah, geli. Geli? Apa yang kamu lakukan? Haha, aku bersalah. Aku mengaku bersalah, oke. Haha. Angel paling takut digelitik orang. Dalam waktu sesaat, dia langsung menyerah dan berbaring di ranjang untuk menghindari Valentino. Salah. Kalau salah maka kamu harus dihukum, kata Valentino dengan serius, lalu dia membalikkan tubuhnya dan memeluk Angel. Ingat, aku juga bisa memberikan hal yang dapat diberikan orang lain untukmu. Bahkan, aku juga bisa memberikan hal-hal yang tidak bisa diberikan orang lain untukmu. Kamu ini wanita milikku, jadi kamu tidak perlu iri pada siapapun. Bahkan kalau menjadi ratu sekalipun, aku juga yang akan memakaikan mahkota itu untukmu. Meski Valentino berkata dengan tenang di samping telinga Angel, kata-katanya malah sangat tegas. Mendengar kalimat Valentino yang begitu tegas, Angel jadi merasa aman. Sehingga, dia mengangguk kuat-kuat. Sebelumnya aku kira kamu bilang waktu 1/2 jam tidak cukup itu, hanya sok-sokan, kata Angel dengan wajahnya yang memerah. Haha! Valentino tertawa terbahak-bahak sebelum menundukkan kepalanya perlahan. Angel juga memejamkan matanya perlahan. Namun mendadak,
Gerakan Valentino terhenti. Angel menunggunya selama beberapa detik. Namun karena Valentino tidak kunjung bergerak, maka dia membuka matanya dengan bingung. Angel melihat bahwa Valentino sedang menoleh ke arah lain. Ekspresinya terlihat kebingungan. "Kenapa?" tanya Angel dengan kaget. Valentino bangkit perlahan sambil menatapi spray ranjang dan berkata, "Aku ingat dengan jelas bahwa spraynya dibuat dengan bahan impor, sama sekali tidak ada yang rusak. Tapi kenapa ada lubang di sini?" Valentino mengelus spray itu sambil mengatakannya. Bagian tengah spray itu seolah habis digunting orang, bahkan bentuk guntingannya adalah bentuk hati. Angel tertegun sesaat, tapi kemudian wajahnya memerah. Valentino langsung paham bahwa Angel yang menggunting spray itu. Dia bertanya dengan bingung, "Untuk apa kamu menggunting spray?" Setelah terdiam sejenak, Angel berkata pelan dengan wajah yang merahnya bukan main. "Semalam, di sini." Valentino tertegun. Kemudian dia memahami maksud Angel bahwa gadis itu telah menggunting cetakan mawar itu. Untuk apa kamu melakukan ini?" Valentino jadi kaku sekali. Angel mengangkat wajahnya sekali lagi, kemudian dia berkata dengan serius pada Valentino, "Itu adalah sebuah bukti. Bukti bahwa aku hanya memilikimu seorang." Hati Valentino tergetar. Kemudian dia menunduk untuk menciumi Angel. Tidak perlu ribuan kata-kata, sebuah gerakan bisa membuktikan segalanya. "Sebentar. Valentino, katamu kamu mau memberiku kejutan ulang tahun. Jadi, kejutan apa itu?" Mendadak Angel mendorong Valentino menjauh. Valentino merasa sangat tidak berdaya, sekaligus salut sekali pada isi pikiran Angel. Kenapa mendadak dia terpikirkan akan ulang tahunnya di saat-saat seperti ini? "Bukankah sebelumnya kamu bilang kamu ini sudah dewasa, jadi tidak perlu mengadakan pesta ulang tahun?" Valentino sengaja berkata seperti ini. Angel tertegun sejenak, kemudian dia menggumam pelan. "Dulu itu karena yang penting aku tidak suka hadiah dari orang lain, sebagus apapun hadiah itu. Tapi, kamu tidak boleh tidak memberiku hadiah." "Baik, di ulang tahunmu minggu depan, aku akan memberimu kejutan yang sangat besar. Aku jamin," kata Valentino dengan serius. Bab 525 pelelangan dimulai. Setelah Angel berpikir sesaat, dia berkata, "Ulang tahun nenekku lebih awal 3 hari dariku. Tapi, ada banyak sekali hal yang terjadi pada keluarga Kusuma. Jadi, entah apakah acara ulang tahunnya akan diadakan lagi atau tidak. Jangan pikirkan itu dulu. Kita pikirkan itu kelak." Valentino melambaikan tangannya perlahan, lalu dia memeluk Angel sekali lagi dan menunduk untuk menciuminya. Ceklek! Lampu kamar dipadamkan, lalu mereka berdua tenggelam dalam kegelapan. Keesokan harinya, Kotaneo ramai sekali. Pelelangan Kotaneo yang diadakan 3 tahun sekali akan diadakan hari ini. Selama beberapa waktu ini, orang-orang Kotaneo jadi sangat tidak tenang. Akhirnya, hari ini ada acara yang dilaksanakan. Pelelangan Kotaneo tidak diadakan hanya oleh Kamar Dagang Kotaneo, tapi diadakan oleh berbagai perusahaan yang bekerja sama. Di antaranya ada banyak perusahaan yang bukan perusahaan lokal Kotaneo. Namun, setiap perusahaan yang bekerja sama mengadakan pelelangan ini adalah perusahaan besar yang nilainya ada di kisaran 2 triliun hingga puluhan triliun. Perusahaan-perusahaan itu memiliki koneksi yang luas dan dana yang sangat banyak. Pelelangan yang diadakan perusahaan-perusahaan itu skalanya sangat besar, membuat orang-orang tidak mampu berkata-kata. Selain itu, pelelangan hari ini tidak hanya dihadiri oleh perusahaan di Kotaneo. Ada banyak bos perusahaan di luar kota dan bahkan orang luar negeri yang juga menghadiri pelelangan ini. Acara perkumpulan yang begitu besar bahkan membuat acara ini jadi terasa kurang cocok diadakan di Hotel Four Seasons yang terkenal di Kotaneo. Jadi, acara pelelangan hari ini diadakan di lantai 8 mansion villa mewah di Villa Cloud. Sebagai satu-satunya puncak di Kotaneo, Villa Cloud terletak di sebelah utara kota. Terletak di sebelah utara dan menghadap ke sebelah selatan, gedung lantai atas ini membuat orang-orang bisa melihat keseluruhan Kotaneo. Hal ini juga menunjukkan posisi mereka yang terhormat. Acara perkumpulan tingkat tertinggi seperti ini hanya cocok diadakan di lantai 8 villa mewah yang spesial. Sementara itu, di lantai ke-9 adalah tempat yang diperuntukkan orang-orang yang jabatannya benar-benar tinggi, sehingga orang biasa tidak akan berani mengharapkan tempat itu. Hingga saat ini, lantai ke-9 villa yang melambangkan posisi yang benar-benar tinggi itu belum menemukan tuannya.
Saat ini, Villa Cloud ramai sekali. Villa Cloud terkenal karena tempat ini sangat sunyi, jarang ada kondisi yang seramai ini. Biasanya, orang-orang biasa tidak berhak mendekati Villa Cloud. Namun, hari ini adalah sebuah pengecualian. Akan tetapi, orang-orang tetap membutuhkan pengakuan dari pihak pelelangan kota Neo baru bisa masuk ke Villa Cloud. Sementara itu, hanya Angel dari keluarga Kusuma seorang yang mendapatkan undangan ke acara pelelangan ini. Tentu saja jika dia menjadi anggota kamar dagang kota Neo, maka lain cerita. Namun, Angel malah menolak kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja, dia menolak karena dirinya tidak ingin berhubungan dengan Chris. Valentino sendiri juga tidak membujuknya. Dia hanya menyuruh Angel untuk menunggunya di rumah. Valentino berkata dia akan memberikan kalung Ratu England itu padanya sendiri. Kamar dagang kota Neo tidak akan bisa menghentikan Valentino. Bahkan Chris juga tidak akan bisa menghentikannya. Hendrik dan Valentino datang bersama ke tempat acara pelelangan diadakan di Villa Cloud tanpa halangan apapun. Dengan sikap arogan yang dimiliki Chris, tentu dia enggan untuk mempersulit Valentino dan menahannya untuk masuk. Chris ingin mengalahkan Valentino dengan kekuatannya sendiri. Inilah tujuannya yang sebenarnya. Lantai 8 Villa Mansion ini terlihat sangat ramai. Di sini, ada banyak wajah-wajah yang familiar. Ada banyak tokoh besar yang pernah diwawancarai dan masuk TV karena kekayaan mereka. Namun saat ini, para tokoh besar itu bersikap sangat supan. Mereka sama sekali tidak berani sok-sokan. Karena yang bisa datang ke acara ini semuanya adalah orang-orang hebat. Tidak lama kemudian, dengan bimbingan dari dua wanita cantik penyambut tamu, orang-orang memasuki arena pelelangan yang sangat luas. Villa Cloud terdiri dari 9 lantai, setiap lantainya adalah villa mansion yang istimewa, jadi pasti luas sekali. Bahkan ada ruang super luas untuk melaksanakan pelelangan seperti ini. Selain itu juga sama mewahnya dengan ruangan di hotel. Orang-orang duduk dan menunggu tanpa mengatakan apapun. Kemudian semakin banyak orang yang memasuki ruangan ini, membuat ratusan kursi dipenuhi tamu. Jika ada tokoh besar yang masuk, maka penyambut tamu di depan pintu akan menyebutkan namanya keras-keras dan orang-orang akan menoleh menatapi orang itu. Tuan Muda Valentino, Chris pasti datang, kata Hendrik pada Valentino. Mereka berdua duduk di bagian sudut. Valentino memejamkan mata dan tidak mengatakan apapun di tempat duduknya. Dia mengangguk perlahan setelah mendengar kalimat Hendrik. Jika bukan karena Chris, sebenarnya dia sama sekali tidak tertarik mendatangi tempat ini. Sekarang kondisinya sudah jadi semakin jelas. Kalau kita tidak menggerakkan kekuatan rencana meteor, maka akan sulit untuk menghadapi grup Nagasan. Sementara itu, begitu rencananya dijalankan, maka semua kartu asku akan terbuka. Kalau kita tidak mendapatkan kekuatan bantuan yang lebih hebat lagi, maka kedepannya akan jadi lebih sulit, kata Valentino dengan suara rendah sambil membuka matanya dan menyapu tatapannya sekilas ke seluruh ruangan. Hendrik mengangguk menyetujui. Saat ini, mereka sudah terjebak dalam jalan buntu. Kondisi Maple Rain Rail Estate saat ini berbahaya, sementara itu Valentino sendiri juga bagaikan telur yang berada di ujung tanduk. Akhir seperti ini, bahkan membuat Hendrik yang sudah memiliki banyak asam garam kehidupan juga tidak berdaya. Chris hanya kembali sendirian, dia tidak membawa siapapun. Ini artinya, dia tidak berencana menggunakan kekuatannya di luar negeri. Dengan begitu, Valentino juga tidak akan meminta bantuan pada keluarga Wijaya. Bahkan jika grup Nagasan menggunakan kekuatan mereka yang ada di luar negeri sekalipun, Valentino juga akan berpikir matang-matang apakah dia akan meminta keluarga Wijaya ikut turun tangan dalam hal ini atau tidak. Karena begitu keluarga Wijaya ikut campur, kondisi kota Neo akan jadi semakin rumit. Ditakutkan, pada akhirnya yang mendapatkan kota Neo adalah keluarga Wijaya, bukannya Valentino. Tapi, Tuan Muda Valentino, Chris sudah mempersiapkan diri selama 2 hari. Nanti begitu acara lelang ini akan berakhir, dia pasti akan mengerahkan kekuatan besar untuk mengalahkan kita, ujar Hendrik sedikit khawatir. Valentino memijit pelipisnya karena merasa pusing. Dia berkata dengan suara pelan. Tidak perlu gegabah. Ada 2 hal dalam setiap sisi. Asal kita berhasil menemukan titik kuncinya, kita tetap bisa menghadapi kesulitan apapun. Aku ingin menemukan cara yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Mendengarnya, Hendrik hanya mengangguk-angguk. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Seiring dengan semakin banyak bos yang memasuki ruangan ini, selain ada beberapa orang yang menyapa Hendrik,
Sisanya menjaga jarak dengan mereka berdua. Bagaimanapun juga, teman yang sebenarnya itu sangat sedikit di dunia ini. Kebanyakan adalah orang-orang yang hanya akan bertopang pada kekuasaan yang besar. Kondisi kota No sekarang dikuasai oleh grup Nagasan, jadi tentu orang-orang akan memutus hubungan mereka dengan Maple Rain Real Estate. Tuan muda Chris Nagasan dari grup Nagasan tiba. Mendadak, karyawan yang ada di depan pintu ruangan berteriak. Wush! Seluruh ruangan ini jadi hening sekali. Begitu mendengar nama ini, gerakan semua orang terhenti. Tokoh yang pernah menguasai kota Neo ini sudah meninggalkan kota ini 5 tahun lamanya. Namun, tetap tidak ada orang yang berani merendahkannya sedikit pun. Seberapa mengerikan Chris itu. Dia jauh berbeda dengan anak-anak orang kaya yang hanya bergantung pada kekuasaan keluarga mereka. Dia hebat dalam berbagai bidang. Bahkan tanpa meminjam kekuatan dari grup Nagasan sekalipun, dia tetap mampu membuat orang-orang tunduk. Valentino juga menyipitkan matanya dan menoleh ke arah pintu. Di detik berikutnya, seorang pemuda yang posturnya kokoh dan tegap melangkah perlahan dari pintu. Langkahnya pasti dan ekspresinya tenang. Saat berjalan, dia terlihat sangat gagah. Tatapannya setajam elang, dia juga memancarkan aura yang mampu menaklukkan dunia. Pemuda ini muncul tanpa membawa satu pun pengawal pribadi. Dia masuk sendirian. Namun meski dia hanya sendirian, dia memiliki tekanan baik membawa puluhan hingga ratusan orang. Orangnya sangat hebat. Dia bukanlah orang biasa. Hati Valentino sesaat terasa berdenyut. Chris adalah orang yang benar-benar pernah mengalami pertempuran dan kematian. Tuan muda Chris! Dalam sekejap, orang-orang di seluruh ruangan berdiri dan menyapanya dengan penuh hormat.